dalam kekristenan itu ada tiga. Yang pertama itu logos atau sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Yang kedua rema atau firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan yang ketiga remata atau perkataan yang sudah dicatat di dalam buku atau sudah dicatat menjadi buku. Nah, Begitu, Yesus Bang. ini masuk di Jadi mana? logos yang dibicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu adalah logos atau atribut Allah yang keluar dari diri Allah itu. Begitu. Jadi berarti begitu. Jadi Yesus makanya jatuhnya dikatakan di di mana? sana firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, Dan Yesus firman itu jatuhnya di adalah mana? Allah. Yesus jatuhnya Begini, di Bang, mana? pertanyaan saya, apakah firman itu diciptakan atau pikiran Allah itu diciptakan atau memang melekat pada diri Allah sejak semula? Coba. Yesus itu masuk di kategori yang mana? Logos, rema. Dengar dulu, saya bertanya. Sifat Allah itu diciptakan atau memang sudah ada pada diri Allah sejak Allah ada? Coba. Sifat itu tidak diciptakan, makanya disebut. Ya sudah, berarti Yesus itu tidak diciptakan, sudah selesai. Tunggu. Selesai, Yesus selesai. Dengar orang Kristen di bawah, Yesus selesai. Yohanes 1 ayat 1, Yesus selesai. Yesus itu adalah firman atau logos atau pikiran Allah itu sendiri. Terima kasih, tidak baku melawan yang orang yang bodoh begini. Jadi Yesus itu firman adalah pikiran gitu. Emosi dia. Kita dengarkan tadi teman-teman, Yesus itu firman yang adalah pikiran Tuhan. Tapi sebagai pikiran Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhannya gila, teman-teman. Tuhan Ampi itu sudah lupa ingatan, sudah gila dia. Kenapa? Sebagai ide yang adalah ide Tuhan, adalah pikiran Tuhan, mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Lumpuh, kena stroke. Nih, saya buka data ya teman-teman ya. Kegilaan daripada saudara MP kita buka di sini ya. Ketika dia mengatakan Yesus itu adalah sifat yang adalah logos. Baik, kita buka. Nih, coba tatap materi yang saya sajikan ini. Penipuan si jenggot naga tadi, kita lihat di sini teman-teman sekalian, kebohongan dan kebotolan dan kebodohan yang terpelihara 2000. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Dia mengatakan bahwa Yesus itu logos yang adalah sifat yang melekat pada Tuhan. Jadi logosnya yang menjadi Yesus, sifatnya yang menjadi Yesus, sehingga Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Karena Yesus logos, bukan rema. Kita lihat teman-teman, kita baca di sini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kita lihat ini. Apa ini buku? Kita klik buku. Ini ya, buku ya. Kita klik buku, ini apa? Dalam bahasa Yunani. Apa teman-teman? Logos. Nih. Nih logos nih. Hah? Logos. Oh, ternyata Bible itu adalah Tuhan. Hati-hati, ternyata Tuhannya Kristen selalu direvisi. Ternyata buku itu adalah Tuhan. Hati-hati. Ini Tuhan. Nih, Tuhan ini, logos. Nih, Tuhannya Kristen ini, logos. Menurut Ampi, si jenggot naga. Udah bisa saya tanggapi Bang Cuma. Sabar dulu. Jadi teman-teman sekalian, ketika dikatakan bahwa logos itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, lalu turun menjadi daging, berarti logos ini, berarti Yesus ini adalah ide, gagasan Tuhan yang adalah logos yang turun ke bumi. Ternyata karangan Lukas berupa Injil Lukas itu ternyata Tuhannya Kristen. Jadi ini adalah Tuhan, logos. Ini ide Tuhan yang turun menjadi kertas. Jadi Yesus, logos Tuhan menjadi daging. Kedua, logos Tuhan menjadi kertas. Ini posisinya sama dengan Yesus. Ketika Yesus Tuhan, buku ini juga Tuhan.
Jadi Kristen punya Tuhan banyak, ada berupa daging, ada berupa kertas. Ada beci-becinya sedikit, kawan, ada runcing-runcingnya besi-besi. Wih, sakit juga ini Tuhan besi. Tuhan sepenuhnya tidak, tapi ada besi-besinya sedikit. Inilah Tuhannya Kristen. Menurut si Ampi, jenggot naga. Jadi hanya orang bodoh bahlul yang mau percaya konsep pada mulanya adalah pire itu bersama-sama, itu hanya orang bahlul yang bisa percaya itu. Itu himne Platonios, paganisme. Ajaran pagan, Hellenisme, Stoh punya program itu. Silakan penyembah buku, silakan. Iya, baik Bang Juma. Ya. Ini ya berbicara tentang firman tadi, seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini yang tertulis dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi begini Bang Juma, biar nggak terkesan mengambang pembicaraan kita, langsung aja kita ke tema yang ada di sini, gimana? Boleh, silakan buka kamera Bang. Buka kameranya, kita diskusi tentang ini. Salah satu penyesatan daripada hasil kebangkitan manusia yang dituhankan oleh orang-orang barat ini, yang mengatakan firman itu adalah Tuhan yang menjadi daging. Itulah salah satu kesesatannya. Kalau Adam disesatkan hanya gara-gara makan, kalau ini lebih parah penyesatannya. Karena daging pun jadi Tuhan, Tuhan pun jadi daging. Bahkan tadi saya buktikan kertas pun jadi Tuhan. Silakan buka kamera, masuk ke tema, silakan. Coba langsung masuk ke tema aja Bang Juma. Ya, saya rasa di sini kan yang kita mau perbincangkan adalah mencari ilmu di sini kan, bukan mencari fisik seperti itu kan. Bukan. Tapi persyaratan di sini harus buka kamera Bang. Oh gitu ya, harus buka kamera. Iya, benar sekali Abang. Kalau Abang ini punya keilmuan yang mumpuni, silakan buka kamera, kita bahas. Boleh saya coba ya. Iya, silakan. Oke, baik Bang. Silakan langsung dari ini ke temanya aja. Oke, apa baik. Yang mau dipertanyakan di sana? Oke, baik. Jadi gini, Kristen ini adalah sekte asing di luar Yahudi. Ajaran asing di luar Yahudi, ajaran asing di luar ajaran para nabi. Ajaran asing di luar ajaran Musa. Ajaran asing di luar ajaran Yesus. Ajaran Kristen, Katolik, Protestan, dan sekte-sekte lainnya itu bermuara dari kebangkitan. Bermuara dari kebangkitan. Sedangkan kalau kita membaca Matius 12 nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus. Berarti bangkit. Pelan-pelan aja Bang, Matius pelan-pelan aja. Matius berapa tadi? 12, 38 sampai 40. Itu tanda yang diberikan Tuhan menurut Yesus kepada orang jahat. Nah, rentetannya kemudian adalah Yesus sering mengajarkan kepada orang-orang, termasuk muridnya, dia akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku. Dia akan bangkit. Mereka akan membunuh dia. Mereka akan menyalibkan dia. Mereka akan menyesah dia. Lalu dia akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, kata Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan Di sini, aku bangkit. Bang Juma, di ayat ini berbicara tentang tanda Yunus loh. Iya, itu tanda Yunus. Matius 12 ayat 38 ya. Betul. Ayat 38, tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Oke, sebentar saya bacakan ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda padamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam juga." Seperti itu. Iya, berarti jadi pertanyaannya, keluar dari perut bumi
pada hari ketiga itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Orang benar atau orang jahat? Waduh. Itu dulu Bang. Supaya Anda sadar kelas, Anda berada di posisi mana ini sekarang. Dengan selalu memperingat. Saya ini. Iya. Jangan cuma mampu, tapi jujur juga. Menurut data itu, benar. Yesus memberikan bangkit dari kubur itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Yesus bangkit di sini tidak ada berbicara soal itu loh Bang. Di anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam tok. Berarti pada hari ketiga paginya wajib dia keluar dari kubur, betul? Iya, di sini berbicara tentang Yunus loh. Coba yang lebih spesifik, coba yang tentang itu tanda anak manusia itu situ di siapa? Anak manusia itu siapa? Yang keluar dari perut bumi itu siapa? Di sini ini tentang Yunus loh, berbicara tentang Yunus loh ayat ini. Atau Iya. coba deh ke ayat yang lain kalau anak manusia akan berada. Anak manusia akan berada dalam perut bumi. Siapa itu, Bang? Yang Abang maksud, yang Abang Juma sendiri maksud kira-kira siapa? Masalahnya ayat yang Abang bawa di sini berbicara tentang Yunus. Berbicara Itu tentang loh. tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Betul. Nah, sekarang pada hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Anak manusia pada hari ketiga juga keluar dari perut bumi alias kuburan. Betul? Iya dong. Iya dong. Satu-satu lah Bang. Maksudnya gini loh Bang Juma. Satu-satu Bang Juma. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain gitu loh. Saya tidak berbicara tentang mengaitkan. Ayat ini. Itu data yang itu sinkron. Kamu sudah Yesus, tidak sinkron itu Bang. Yesus yang memberikan tanda itu. Kenapa Anda menghilangkan tanda itu? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Iya benar. Nah, Cuman yang itu berbeda apa namanya? Yang pada poinnya ya di sini ya Bang Juma ya. Di ayat yang Abang bawakan tadi di Matius 12 ayat 38 sampai ayat ke-40 di sini berbicara tentang Yunus gitu loh. Tidak berbicara tentang anak manusia. Sebentar. Demikian juga anak manusia. Sebentar Bang Juma, sebentar saya jelasin ya. Saya coba jelasin ya. Berdasarkan ayat ini Matius 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Iya. Di sini mengisahkan tentang bagaimana Yunus itu berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam begitu loh. Demikian juga anak manusia. Ya. Demikian. Iya dong. Di mana keterangannya di mana Bang? Jangan memaksa seperti itu. Baca nomor 40. 40-nya boleh Anda baca silakan. Jangan di mute Bang, jangan di mute. Kita diskusi santai aja. Enggak, Ayat 40 ada yang mute. Sebentar. Itu di mute loh Bang. Sebentar saya baca ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jelas ya? Berapa hari di dalam rahim bumi? 3 hari 3 malam. Maksudnya gini. Setelah itu keluar nggak dari kubur? Iya, benar. Nah, keluar. Bangkit dari kuburnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bangkit dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Maksudnya bangkit dari kubur tanda seperti apa maksudmu Bang Juma? Yang jelas lah, yang jelas. Hai, jangan pura-pura bingung, Bang. Bukan pura-pura bingung. Pertanyaanmu itu loh yang lebih spesifik gitu loh. Sudah spesifik.
Yesus mengatakan angkatan jahat alias orang-orang jahat pada zaman itu minta tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Yang kamu maksud berbeda loh Juma. Ya, yang kamu maksud bukan di ayat ini. Atau gini deh, kita biar terkonek dengan temanya ya. Biar terkonek dengan tema Ya Allah, kita ya kayak ini aja. Kita kayak Matius 27 gimana? Sabar, ini poinnya dulu. Ini poinnya. Ini Yesus yang berbicara. Kalau yang di Matius 27 yang berbicara ahli Taurat. Saya tahu Bang Juma. Ya sudah, akui dulu. Lihat ya. Akui dulu di situ. Di sini, di ayat ini Juma, di ayat ini berbicara tentang Yunus, demikian juga ya. Iya, saya ngerti. Siapa bilang itu berbicara tentang bom-bom? Itu berbicara tanda Yunus. No. Sebentar Bang Juma. Saya yang jadi poinnya, poinnya adalah 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar. Itu poinnya. Yang saya maksud gini loh Bang Juma, biar kamu nggak gagal paham loh. Anda yang paham tapi sengaja dibuat gagal. Bukan, kamu sendiri loh yang gagal mengartikan. Yesus mengatakan angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Itu tanda untuk siapa Bang? Angkatan jahat atau angkatan benar? Makanya dibaca pelan-pelan Bang Juma. Oke, pelan-pelan. Atau gini deh, pelan. Saya coba baca lagi di ayat 40 ya. Saya ulang lagi pelan ya. Angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Tuh pelannya sudah. Udah masuk pelannya. Ada-ada aja saudara. Ya. Tinggal Anda akui. Itu tanda yang diberikan untuk orang-orang jahat dan orang-orang tidak setia kepada Yesus atau untuk orang benar. Jawab. Makanya Juma, pahami kalimatnya di situ gitu loh. Itu orang benar, untuk orang benar Bang Suma. Nah ini lagi si gila satu ini. Yesus jelas-jelas mengatakan angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia menuntut satu tanda. Sebentar Bang. Ini orang-orang. Sebentar ya. Saya coba jelasin ke kamu ya. Dari ayat 38 tadi. Dengar. Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Tanda ini untuk angkatan jahat atau untuk angkatan benar? Itu aja poinnya. Silakan Anda jawab. Silakan Anda jelaskan. Iya, silakan. Benar. Dengar gini Juma ya. Ini kan kitab saya. Dan kamu tidak mengimani kitab ini kan. Jadi yang menjadi poinnya, saya di sini mau ngajarin kamu gitu loh. Oh nggak bisa, Anda ngajarin ikan renang itu nggak bisa. Bukan ikan renang, kamu hanya bisa memutar balik begitu loh. Anda yang mutar di sini. Pertanyaan saya sederhana. Kamu mengerti loh. Anak manusia dalam kubur itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ini makanya pahami dulu di sini. Ya udah, silakan Anda jelaskan biar saya paham. Dulu. Oke. Dari ayat 40 dengar ya. Sebab kenapa nggak berani di 37-nya nggak berani baca? 37 boleh, ayo kita lihat 37. Tadi kan ayatmu dari 38, ya. Silakan. Sekarang saya balik, saya ikuti kamu. Saya ke ayat 37 ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Anda baca data apa itu? Matius 12 ayat 37 yang kamu minta. Ya, silakan. Silakan. Jelas ya? Silakan. Ada yang berbeda dengan apa yang saya bacakan? Silakan, enggak ada. Silakan. Masuk. Dari ayat saya ulang. Sebentar, saya ulang dari ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda padamu, suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, sebab
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, Ya, pertanyaan jelas saya. ya? Ya, jelas. Ah. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar?